Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida Distian, mahasiswa Pascasarjana UNES, Pendidikan Matematika dengan NIM 230416001, memenuhi tugas mata kuliah teori pembelajaran yang diampu oleh Prof. Pardono dan Bapak Isnarto, yaitu tentang standar tujuan dan sumber daya yang saya dapatkan dari buku 5th edition yang ditulis oleh Daniel yang berjudul Teaching Secondary and Middle School Mathematics. Baik, yang pertama yaitu latar belakang. Penulisan makalah saya sendiri dilatar belakangi pertama pengembangan standar nasional untuk kurikulum matematika. Yang kedua, NCTM tahun 2000 mengakui dalam prinsip dan standar matematika sekolah betapa pentingnya siswa memiliki latar belakang matematika yang signifikan. Karena yang pertama matematika seumur hidup, yang kedua matematika sebagai bagian dari warisan budaya. Yang ketiga, matematika untuk tempat kerja. Yang keempat, matematika untuk komunitas ilmiah dan teknis. Rumusan masalah saya sendiri yaitu standar inti umum negara dan matematika standar negara terkait. Yang kedua, apa saja konsep kurikulum inti dan apa saja model yang dapat diikuti. Kemudian, apa kelebihan dan kekurangan dari pengurutan tradisional dan terpadu atau terintegrasi pada konten matematika. Yang keempat, perbedaan antara tujuan dan sasaran, serta taksonomi Bloom beserta revisinya. Yang kelima, apa saja kriteria dalam memilih buku teks pada suatu sekolah atau negara. Tujuannya sendiri yaitu pertama mengetahui apa yang dimaksud dengan standar inti umum negara dalam matematika dan standar negara terkait. Yang kedua, mengetahui konsep kurikulum inti dan model yang dapat diikuti. Yang ketiga, mengetahui kelebihan dan kekurangan pengurutan tradisional dan terpadu atau integrasi pada konten matematika. Yang keempat, mengetahui perbedaan tujuan sasaran dan tujuan serta taksonomi Bloom dan revisinya. Yang terakhir, mengetahui kriteria dalam memilih buku teks pada suatu sekolah atau negara. Manfaatnya sendiri yaitu secara teoritis, pada perspektif akademis, manfaat penulisan makalah ini adalah untuk menjadi rujukan dalam penulisan maupun penelitian selanjutnya dan memberikan kontribusi terhadap informasi mengenai standar, tujuan, dan sumber daya dalam bidang pendidikan matematika. Secara praktis sendiri bagi penulis, tulisan ini dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah teori pembelajaran matematika dan dapat digunakan sebagai pedoman dalam mencari informasi mengenai standar, tujuan, dan sumber daya dalam bidang pendidikan matematika. Standar inti sendiri atau Common Core Standard for Mathematics. Tahun 2009, Asosiasi Gubernur Nasional dan Dewan Kepala Pejabat Sekolah Negeri memprakarsai Common Core State Standard Initiative atau CCSSI, yang mana bertujuan menulis dan menerapkan standar nasional yang identik dan wajib bagi semua negara bagian untuk menyetujuinya. Dengan menyetujui penggunaan standar ini, negara bagian memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan dana federal yang berfungsi sebagai insentif untuk mengadopsi standar tersebut. Tahun 2010, pada musim panas tepatnya, Common Core Standard for Mathematics atau CCSSM serta seni bahasa Inggris yang dirilis dalam banyak negara yang mulai menggunakan dokumen tersebut sebagai standar baru mereka. Beberapa negara memilih untuk menulis standar mereka sendiri, meskipun banyak kasus dari dokumen-dokumen tersebut juga didasari pada CCSSM. Selanjutnya, desain CCSSM mencakup penekanan signifikan pada ide-ide dasar matematika. CCSSM dimulai dengan gambaran umum yang mencakup uraian 4 bidang kritis yang harus disikapi oleh setiap peserta didik, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menghubungkan perbandingan dan laju perkalian dan pembagian bilangan bulat, serta menggunakan konsep rasio dan kecepatan dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, menyempurnakan pemahaman tentang pembagian pecahan dan memperluas pengertian bilangan hingga ke sistem bilangan rasional yang meliputi bilangan negatif. Yang ketiga, menulis, menafsirkan, dan menggunakan ekspresi dan persamaan. Yang keempat, mengembangkan pemahaman berpikir statistika menurut CCSSA tahun 2010 halaman 39. Bidang-bidang penting yang digariskan pada setiap tingkat kelas sangat memanfaatkan focal point curriculum NCTM yang telah dijelaskan sebelumnya.
Setelah bidang-bidang penting ini didaftarkan dan dijelaskan, dokumen tersebut memaparkan 5 domain konten utama kelas 6, yaitu rasio dan hubungan proporsional, sistem bilangan, ekspresi dan persamaan, geometri, serta statistika dan probabilitas. Domain hanya mencakup satu klaster yang dibagi menjadi 4 standar tertentu menurut Pengorganisasian Umum CCSSM. Berikut adalah ilustrasi dari standar cluster and domains itu sendiri. Diingat bahwa CCSSM mencakup beberapa item yang ditetapkan sebagai topik lanjutan. Meskipun sebagian besar negara menandatangani untuk mengadopsi CCSSM, beberapa negara tidak menyetujuinya, dan masing-masing negara selalu memiliki opsi untuk menyusun standarnya sendiri. Namun, terlepas dari apakah negara tersebut menyusun CCSSM atau mengadopsi atau menyusun standar sendiri, setiap negara bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan ekspektasi spesifik mengenai kompetensi matematika peserta didik di setiap tingkatan kelas, yang pada umumnya menggunakan standar CCSSM atau NCTM sebagai dokumen panduan. Selanjutnya, negara harus mengembangkan program pengujian untuk menilai pencapaian peserta didik sesuai dengan standar mereka. Pada akhirnya, ketika suatu negara mengadopsi standar kurikulum, konsep matematika penting yang harus dikuasai oleh semua atau setiap peserta didik sudah harus diidentifikasi. Di tingkat sekolah menengah atas, menentukan kurikulum bisa jadi sangat sulit karena secara historis atau sejarah sejumlah jalur pembelajaran matematika telah tersedia, bergantung pada minat peserta didik, kebutuhan masa depan, dan kemampuannya. Kurikulum inti dan model. Memasuki era informasi, keterampilan fisik telah digantikan oleh keterampilan teknis dan pemecahan masalah, dan tenaga kerja terus-menerus memerlukan pembaruan seiring dengan perubahan industri. Departemen Tenaga Kerja AS Amerika Serikat tahun 2007 memperkirakan bahwa 2/3 dari seluruh pekerjaan yang diciptakan saat ini memerlukan pendidikan pasca sekolah menengah, yang mengakibatkan tingginya permintaan terhadap individu yang memiliki keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Kurikulum inti sendiri adalah program matematika menengah 3 tahun yang dirancang untuk memastikan bahwa semua siswa memiliki akses yang sama terhadap berbagai topik matematika, tanpa memandang rencana masa depan, jenis kelamin, dan kemampuan dasar. Ini sesuai dengan amanat CCSSM. Meiring dan kawan-kawan menyarankan 3 model yang mungkin perlu dipertimbangkan sekolah dalam merekonstruksi kurikulumnya. Beberapa rekomendasi model tersebut adalah yang pertama model crossover, yang kedua model pengayaan, dan yang ketiga yaitu model diferensiasi. Model crossover. Model crossover mungkin menjadi model yang paling mudah untuk diterapkan di sekolah saat ini jika menggunakan sistem konvensional atau tradisional. 2 jalur paralel yang telah dibuat. Satu siswa yang akan masuk perguruan tinggi dan satu lagi untuk siswa yang tidak berencana melanjutkan ke perguruan tinggi. Secara sederhana, model crossover adalah pengkombinasian pembelajaran formal di dalam kelas dengan pembelajaran informal di luar kelas. Model ini membantu peserta didik mengaplikasikan ilmu yang didapat di kelas formal dan mempraktikkannya dalam dunia nyata. Di sini ada bentuk dari ilustrasi dari model crossover. Di situ ada sequence A dan sequence B, di mana sequence A itu ada not necessary college intending students, yang B itu college intending students dengan core curriculum yang sama, yaitu dari first grade, second grade, third year, not grade year. Oke. Yang kedua yaitu model pengayaan. Pada model ini, siswa disusun berkelompok-kelompok kecil di awal setiap pembelajaran selama 3 tahun sekolah menengah atas. Jika sekelompok siswa mampu menyelesaikan konten inti dari unit tertentu sebelum anggota kelas lainnya, mereka dapat diberikan topik pengayaan untuk dieksplorasi. Topik pengayaan ini mencakup pertimbangan historis dari konten, seperti sejarah atau eksplorasi lebih lanjut suatu konsep, seperti mempelajari fakta dalam satuan luas dan keliling atau melihat situasi baru, seperti penerapan konsep matematika pada bidang karir. Siswa yang lebih mampu mempunyai kesempatan, siswa yang lebih mampu mempunyai kesempatan untuk memperluas pengetahuannya lebih jauh lagi.
Berikut merupakan ilustrasi dari model pengayaan. Kemudian, model pengayaan sendiri memiliki varian model pengayaan yang digunakan di beberapa sekolah, khususnya di tingkat sekolah menengah pertama atau yang disebut dengan clustering. Dalam buku karya Susan Winterbrenner dan Dina Brules yang berjudul The Cluster Grouping Handbook tahun 2008 memberikan rincian cara pengelompokan klaster di kelas reguler. Pengelompokan dipandang oleh banyak orang sebagai alternatif yang lebih disukai daripada pengelompokan siswa secara tradisional ke dalam kelas yang penuh dengan siswa yang berprestasi dan siswa berbakat. Yang ketiga yaitu model berdiferensiasi. Seperti halnya pada model pengayaan, siswa secara heterogen digabungkan ke dalam mata pelajaran matematika. Namun, alih-alih semua siswa menyelesaikan tujuan inti dan beberapa beralih ke topik tambahan, semua siswa mengeksplorasi topik yang sama tetapi pada tingkat yang berbeda-beda. Berikut adalah ilustrasi dari model berdiferensiasi. Dari sini dapat kita lihat bahwa semua siswa mengeksplorasi tujuan inti yang sama, tetapi pada tingkat kedalaman yang berbeda, dalam model yang berbeda. Model terdiferensiasi mengatur kelas-kelas dengan cara yang heterogen, mirip dengan model pengayaan, namun menyusun pekerjaan masing-masing kelompok berdasarkan kedalaman cakupan. Model berdiferensiasi sendiri umumnya memiliki gagasan tentang setiap siswa berhak mengeksplorasi tujuan inti yang sama dengan memandang tingkat kemampuan yang dirasakan atau rencana masa depan, preferensi belajar, dan minat peserta didik. Serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh pendidik berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Keputusan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Kemudian, kemampuan guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar peserta didik. Yang ketiga, lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif. Dan yang terakhir, yaitu penilaian yang berkelanjutan. Kelebihan dan kekurangan urutan tradisional dan terintegrasi. Urutan tradisional sendiri memiliki kelebihan. Yang pertama, cara yang lebih aman dan mudah, yaitu untuk terus melakukan sesuatu dengan cara lama daripada mengubahnya. Jadi karena tidak perlu mengubah apapun, jadi dianggap lebih aman dan mudah. Kemudian rangkaian tradisional telah ada sejak lama. Maka sebagian besar sekolah memiliki teks, perangkat lunak, buku sumber, klip video, dan media lain yang mendukung pendekatan ini. Selain kelebihan yang pastinya memiliki kelemahan, yaitu siswa jadi jarang atau bahkan jika pernah hanya membuat hubungan yang menarik dan alami dalam rangkaian pembelajaran konvensional. Dalam urutan terintegrasi memiliki kelebihan yang pertama, keuntungan utama dari rangkaian konten yang terintegrasi adalah siswa dapat membuat hubungan antar topik. Yang kedua, berdasarkan dokumen dari Asosiasi Sekolah Menengah Nasional tahun 2010, menjelaskan 16 karakter sekolah menengah yang sukses dan salah satu kualitasnya adalah kurikulumnya yang harus berisi tantangan atau challenge dan terintegrasi. Yang ketiga, kelebihannya yaitu sebuah studi yang dilakukan pada tahun 1979 yang dilakukan di New York menunjukkan tidak ada perbedaan terukur siswa yang terdaftar dalam rangkaian terpadu dan siswa dalam rangkaian tradisional, menurut Paul dan Richbard tahun 1985. Penelitian ini mengkonfirmasi penelitian lain yang menunjukkan bahwa pendekatan terpadu tidak merugikan siswa, namun tampaknya juga tidak membantu secara signifikan. Jadi terdapat kelebihan dan kekurangan. Kekurangan lainnya atau kelemahan lainnya yaitu buku teks dan sumber yang terintegrasi biasanya cenderung berisi penerapan keterampilan matematika yang teratur dan berkelanjutan daripada keseluruhan bab, unit, dan lembar kerja yang berfokus pada topik individu. Kemudian kelemahan yang terakhir yaitu ada pada kurikulum matematikanya, yaitu yang kurangnya sumber materi. Kemudian maksud dan tujuan di kelas matematika. Tujuan sendiri adalah hasil umum yang dicapai suatu pembelajaran, serangkaian pembelajaran, kursus, atau bahkan keseluruhan program matematika. Tujuan dinyatakan secara luas dalam kaitannya dengan apa yang ingin dicapai siswa. Contoh dari tujuan pendidikan matematika sendiri yaitu siswa akan menghargai penggunaan aljabar dalam memecahkan masalah kehidupan nyata. Siswa akan mengembangkan disposisi positif terhadap studi matematika. Dan yang ketiga, siswa akan memahami hubungan antara geometri dan probabilitas.
Tujuan kadang juga dinyatakan sebagai pernyataan penting, di mana pernyataan secara luas dan terbuka yang digunakan untuk mengarahkan suatu pembelajaran atau rangkaian pembelajaran. Pernyataan spesifik tentang apa yang siswa harus rasakan, ketahui, atau maupun siswa lakukan itu sering juga disebut dengan tujuan perilaku. Disebut tujuan perilaku karena mencerminkan perilaku yang harus ditampilkan siswa untuk menunjukkan pemahaman tentang keterampilan atau konsep. Contoh pernyataannya, mengingat biaya awal dan presentase diskon, siswa akan menghitung harga jual. Dengan diberikan kompas dan penggaris, siswa menggambar sebuah sudut dan membuat garis bagi sudutnya. Dengan menggunakan persamaan suatu fungsi, siswa menentukan turunan fungsi tersebut di suatu titik tertentu. Tujuan perilaku juga harus dapat diukur. Artinya, pernyataan tersebut harus cukup jelas sehingga guru dapat dengan mudah menilai apakah siswa telah menguasai atau memenuhi tujuan tersebut. Tujuan juga umumnya berisi suatu kondisi di mana siswa harus melakukan atau melaksanakan sesuatu. Nah, tujuan juga mengandung kata-kata tindakan. Contohnya, menghitung, menggambar, menunjukkan, membandingkan, dan masih banyak contoh yang lainnya. Kemudian, tujuan juga mencakup kriteria yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah siswa telah menguasai sesuatu. Pendidik biasanya mengelompokkan tujuan ke dalam 3 kategori, yaitu afektif, di mana afektif mengacu pada sikap atau perasaan, kognitif, yang mana mencerminkan keterampilan, dan psikomotorik yang mengacu pada hal-hal yang harus dilakukan secara fisik. Tujuan efektif sendiri yaitu siswa mengembangkan sikap dan keyakinan positif tentang matematika, seperti minat, rasa ingin tahu, ketekunan, dan penghargaan terhadap kegunaan matematika. Tujuan afektif. Sikap tersebut dapat dijabarkan dalam proses perencanaan dengan menyederhanakan pernyataan sebagai berikut. Yang pertama, siswa akan mengapresiasi sejarah perkembangan segitiga Pascal. Siswa akan menunjukkan minat dan rasa ingin tahu dalam pemecahan masalah. Kemudian, siswa akan menunjukkan kepercayaan diri dalam menggunakan teknologi untuk memecahkan masalah matematika. Tujuan-tujuan ini mungkin akan sulit untuk diukur, karena tidak mudah untuk mengetahui apakah siswa telah mengembangkan apresiasi terhadap sesuatu atau belum. Namun, tujuan-tujuan ini juga mendorong guru untuk mempertimbangkan sisi afektif dari kelas matematika. Peran guru tidak hanya membantu siswa mempelajari keterampilan dan konsep, tetapi juga mengembangkan sikap dan keyakinan tentang matematika sepanjang proses tersebut. Cara terbaik bagi seorang guru untuk menumbuhkan disposisi positif terhadap matematika adalah dengan memberikan contoh di kelas. Siswa mengamati guru yang gigih, ingin tahu, dan fleksibel dalam memecahkan masalah, kemungkinan besar siswa akan mengembangkan watak yang serupa. Tujuan kognitif. Pada tahun 1956, seseorang yang bernama Benjamin Bloom menerbitkan sebuah buku yang menggambarkan 6 hierarki tingkatan tujuan kognitif, yang mana dikenal sebagai taksonomi Bloom. Nah, di taksonomi Bloom ini sendiri terdapat yang namanya piramida taksonomi Bloom, yang mana yang menjadi dasarnya yaitu pengetahuan, kemudian disusul pemahaman, selanjutnya aplikasi, yang selanjutnya analisis, kemudian sintesis, dan yang terakhir adalah evaluasi, yang sering disebut dengan piramida taksonomi Bloom. 6 tingkatan taksonomi Bloom ini yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi ditampilkan dengan bentuk piramida, di mana pengetahuan menjadi landasannya. Taksonomi Bloom sendiri yang pertama yaitu evaluasi. Evaluasi yaitu siswa dapat menilai-nilai materi atau ide menggunakan konsep beberapa bentuk kriteria. Contohnya, tentukan apakah sistem persamaan linear paling baik diselesaikan dengan grafik, substitusi, penjumlahan pengurangan, atau matriks, dan jelaskan alasan Anda. Sintesis. Siswa mampu mengintegrasikan beberapa ide secara bersamaan untuk menentukan keseluruhan atau produk baru yang orisinil. Contohnya yaitu, rancanglah proses untuk mengklasifikasikan grafik fungsi berdasarkan persamaannya. Kemudian yang ketiga ada analisis, di mana siswa mampu memisahkan suatu konsep dan mampu mengenali bagaimana komponen-komponen tersebut disusun. Contohnya,
Bedakan antara segi empat yang berbentuk bilah ketupat dan segi empat yang berbentuk trapesium. Yang keempat yaitu aplikasi, di mana siswa menggunakan suatu konsep dalam situasi baru untuk memecahkan suatu masalah. Yang mana contohnya menyuruh siswa atau memberikan instruksi untuk menggunakan kompas dan penggaris untuk membuat sudut 30 derajat. Yang kelima, yaitu pemahaman. Siswa menunjukkan pemahaman akan suatu informasi. Contohnya yaitu siswa diberikan contoh bilangan rasional dan menjelaskan bagaimana Anda mengetahui bilangan tersebut rasional maupun irasional. Yang terakhir yaitu pengetahuan sebagai dasarnya, siswa dapat mengingat kembali informasi dasar yang telah dihafalkan. Sebagai contohnya yaitu apa yang dimaksud dengan probabilitas dan siswa dapat menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan probabilitas. Tahun 2001, taksonomi tersebut disempurnakan dan ditulis ulang. Salah satu revisi taksonomi yang lebih umum digunakan, yang pertama, mencakup 4 tingkatan pengetahuan, yaitu fakta yang harus diketahui siswa. Yang kedua, konsep yang menghubungkan fakta satu sama lain. Yang ketiga, prosedur yang harus digunakan. Dan yang keempat, pengetahuan metakognitif, artinya kesadaran diri tentang cara berpikir. Tahun 2002, Cardwell dalam upaya untuk menentukan baik pengetahuan yang harus dimiliki siswa dan apa yang dilakukan siswa dengan pengetahuan tersebut, taksonomi yang telah direvisi menggunakan pendekatan 2 dimensi. Dalam versi ini, proses kognitif disusun dalam hierarki mulai dari mengingat hingga mencipta. Berikut adalah tabel dari proses dimensi kognitif menurut Cardwell tahun 2002. Kembali lagi pada tahun 2001, Marzano mengusulkan tingkat hierarki di mana setiap tingkat mempunyai rangkaian kata kerja tersendiri yang menggambarkan apa yang seharusnya siswa lakukan. Yang pertama, tingkat terendah adalah retrieval yang ditandai dengan mengenali, mengingat, dan mengeksekusi. Tingkat kedua adalah pemahaman yang meliputi pengintegrasian, misalnya merangkum, parafrase, dan simbolis, misalnya penggunaan model, menggambar. Tingkat ketiga adalah analisis yang melibatkan pencocokan, pengklasifikasian, analisis kesalahan, generalisasi, dan spesifikasi. Tingkat keempat atau jenjang yang tertinggi adalah pemanfaatan pengetahuan yang meliputi pengambilan keputusan, pemecahan masalah, eksperimen, dan investigasi. Seleksi dan organisasi sumber daya. Yang pertama ada buku teks, kedua internet, dan yang ketiga ada mengorganisir. Yang pertama, buku teks adalah sumber dan panduan. Buku merupakan sumber daya yang berfungsi sebagai ensiklopedia. Kita mungkin tidak memerlukannya setiap hari. Namun ketika penjelasan dibutuhkan secara visual atau tertulis, akan sangat diperlukan ketika serangkaian latihan dicari di buku itu dan dapat disediakan dalam buku tersebut. Internet. Pertumbuhan internet sangatlah fenomenal. Saat ini menggunakan situs web secara luas dapat mempermudah menemukan rencana pembelajaran dan ide untuk kelas mereka. Mengorganisir sumber daya. Bukan hal yang aneh bagi guru untuk mengumpulkan rencana pembelajaran yang patut dicontoh. Kegiatan, masalah klasik, ide tugas, handout yang berguna, dan banyak sumber pengajaran lainnya dari buku, jurnal, internet, konferensi profesional, dan kolega. Meskipun mengumpulkan ide-ide ini relatif sederhana, mengorganisir dengan cara yang bermanfaat tidak selalu mudah. Demikian penjelasan dari saya. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.